kita akan ngobrolin perkara iman dengan Dr. Sandra. Kita akan terlebih dahulu untuk berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini ketika Tuhan boleh mengizinkan kami untuk berbincang dengan hamba-Mu, Dr. Sandra, dan kami menyerahkan untuk waktu ke depan di dalam perbincangan ini. Tuhan berkati untuk apa yang akan disampaikan oleh Dr. Sandra. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Dok, saya mengawali dengan gelarnya dokter dulu nih, SPPD KR nih. Saya tertarik dengan gelar itu, gelar apa ya? Ya, selamat malam Pak dan teman-teman sekalian. Jadi SPPD KR ini adalah bagian, sebenarnya SPPD itu kan spesialis penyakit dalam ya. Betul. Ya, dan KR ini adalah konsultan reumatologi. Jadi ini adalah merupakan suatu bidang daripada ilmu penyakit dalam yang mempelajari tentang kelainan-kelainan pada otot, sendi, dan penyakit autoimun. Jadi ini sebenarnya merupakan suatu subspesialisasi daripada penyakit dalam. Kalau di luar negeri kita mengenal sebagai rheumatologist. Mungkin kalau teman-teman yang suka baca artikel luar itu namanya rheumatologist. Oke. Kenapa tertarik dengan spesifik ini nih? Mungkin ada latar belakangnya lebih dahulu. Ya, sebenarnya ini karena saya melihat bahwa yang pertama pada waktu tahun kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu, pada waktu saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan, jadi untuk menjadi seorang rheumatologis atau konsultan rheumatologi di Indonesia harus menjadi seorang dokter penyakit dalam dulu. Jadi pada waktu 10 tahun yang lalu saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang rheumatologis karena pada masa itu rheumatologis itu tidak begitu banyak. Jadi masih sangat sedikit. Jadi di seluruh Indonesia kurang dari 40. Sekarang pun belum begitu banyak ya, mungkin tapi sudah lebih baik lah, sudah ada sekitar 70 sampai 80. Kemudian saya sering melihat sebenarnya yang membuat tertarik ini penyakit lupus ya. Jadi saya sering menemukan pada waktu itu pasien-pasien lupus yang biasanya nih wanita muda, jadi wanita usia 20-an sampai 30-an tahun yang terlambat terdiagnosis dan nanti datang ke rheumatologis tuh istilahnya sudah terganggu ginjalnya, sudah dalam kondisi berat karena keterlambatan diagnosis oleh karena memang penyakit ini seringkali tidak mudah untuk terdiagnosis. Oke. Nah, tadi dokter udah nyinggung tentang autoimun nih. Kira-kira autoimun itu apa ya, Dok ya? Ya, jadi autoimun itu sebenarnya adalah salah satu, kalau mau mengenai kata autoimun, jadi autoimun itu sebenarnya adalah istilah yang menunjukkan adanya suatu kesalahan dari sistem imun. Jadi sistem imun kita ini adalah suatu sistem yang diciptakan secara fisiologis untuk berfungsi baik sebenarnya, untuk melindungi kita dari infeksi virus, bakteri, ataupun bahan-bahan kimia. Jadi sistem imun yang baik bertugas untuk memerangi bahan-bahan ini, kimia, infeksi, dan sebagainya, supaya tidak merusak tubuh kita. Tapi apa yang terjadi pada autoimun, sistem imun ini salah mengenali tubuh manusia yang normal atau jaringan tubuh kita sendiri ini sebagai benda asing, sehingga bukannya dilindungi malah diganggu atau diperangi. Nah, ini yang disebut dengan autoimun. Jadi, kesalahan sistem imun mengenali tubuh manusia yang sehat dan malah melawan tubuh manusia itu sehingga mengganggu organ-organ tubuh. Jadi, itu sebenarnya prinsip daripada autoimun. Kira-kira penyebabnya genetik atau salah makan ini? Jadi kalau ditanyakan mengenai, jadi memang di bidang kedokteran ini tidak semua penyakit ini kita bisa jelaskan ya Pak dan teman-teman sekalian. Tidak semua penyakit kita bisa jelaskan dengan suatu penyebab. Misalnya sekarang yang lagi pandemi COVID-19 ini yang lagi membuat heboh di mana-mana. Kalau Bapak bertanya apa sebabnya, ini semua orang pasti bisa menjawab dengan pasti karena sudah jelas. Ini adalah suatu virus yang namanya coronavirus jenis baru yang oleh WHO dikasih nama COVID-19. Tapi kalau kita bertanya apa penyebab daripada autoimun, ini suatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, sulit untuk dijawab. Kenapa sulit untuk dijawab? Karena sampai saat ini para ahli belum menemukan adanya suatu penyebab tunggal daripada gangguan autoimun ini. Jadi ada teori-teori yang berusaha menjelaskan kenapa autoimun itu terjadi. Jadi pada dasarnya ada teori
Nomor satu misalnya teori genetik. Jadi seseorang terjadi autoimun karena dia punya suspektibilitas genetik, dia punya suatu kecenderungan genetik. Nah, apakah kecenderungan genetik ini cukup? Ternyata tidak. Nah, seseorang yang punya kecenderungan genetik, dia harus ada hal yang lain yang bisa memicu daripada lingkungan untuk dia bisa jadi suatu autoimun. Hal yang lain apa dari lingkungan? Ini macam-macam teorinya, mulai dari infeksi bakteri, virus, jadi pasca infeksi bakteri, pasca infeksi virus, kemudian sebab yang lain adalah bahan kimia, mungkin ada yang mengatakan abses, dan yang berbagai macam bahan kimia dalam industri. Kemudian teori yang lain bahkan mengatakan sinar matahari, merokok, obesitas, kekurangan vitamin D. Jadi semua faktor-faktor lingkungan ini memicu kecenderungan genetik yang dimiliki seseorang untuk menimbulkan suatu penyakit autoimun. Jadi itu pada teori bagaimana terjadinya autoimun. Jadi sebenarnya tidak ada yang jelas, maksudnya kan penyebab autoimun itu pasti ini atau pasti itu berarti ya. Betul, tidak bisa dijelaskan dengan satu kata. Jadi istilahnya demikian. Tidak ada satu penyebab yang jelas kenapa terjadi. Oke. Nah, berkaitan dengan pengenalan sedikit profesi reumatologis nih. Ya, jadi ya itu yang tadi disampaikan bahwa reumatologis ini adalah merupakan suatu subspesialisasi di bidang penyakit dalam ya Pak ya. Yang di Indonesia titelnya itu adalah di belakang nama SPPDKR atau spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Jadi seorang dokter penyakit dalam yang mengambil pendidikan subspesialisasi untuk mengobati kelainan-kelainan pada otot, tulang, sendi, dan khususnya penyakit-penyakit autoimun. Ada beberapa penyakit autoimun tertentu. Memang tidak semua penyakit autoimun, karena penyakit autoimun ini bukan satu penyakit tunggal, tapi dia merupakan suatu kelompok penyakit yang mungkin terdiri dari lebih dari 100 jenis penyakit. Nah, memang tidak semua penyakit autoimun ini masuk dalam ranah reumatologi. Jadi ada yang di luar ranah reumatologi. Contoh penyakit autoimun yang masuk dalam ranah reumatologi ini yang berhubungan dengan radang sendi, misalnya rheumatoid arthritis, lupus, Sjögren, kelainan otot seperti dermatomyositis, kemudian polymyositis, ada yang berhubungan dengan skleroderma, vaskulitis. Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit rematik yang berkaitan dengan autoimun. Berarti banyak ya, tadi 100 lebih yang termasuk kepada autoimun ya dok ya? Ya, ada lebih dari 100 jenis. Jadi penyakit autoimun ini bukan penyakit tunggal. Jadi sering datang pasien ke poliklinik bilang, oh saya sudah lama kena autoimun dok. Nah ibu jenis autoimun yang mana? Nah nanti dokternya mesti nentuin, oh jenisnya lupus, jenisnya rheumatoid arthritis, jenisnya vaskulitis. Karena berbeda sekali cara untuk penanganannya antara satu dengan yang lain. Bisa tahu maksudnya, oh ini autoimun lupus atau autoimun apa, pemeriksaannya via periksa darah berarti? Caranya tentunya dengan, pertama dokter harus wawancara dulu. Jadi masing-masing penyakit autoimun ini memiliki gejala yang beda-beda ya. Saya ambil contoh misalnya untuk penyakit autoimun jenis lupus. Gejalanya biasanya ini menyerang wanita muda ya. Jadi sekitar usia 20-an sampai 30 tahun, yaitu wanita-wanita usia produktif. Gejala awal dari penyakit lupus ini adalah yang kita sebut sebagai butterfly rash atau malares. Nah, kalau memang ditemukan suatu kecurigaan, jadi dokter melihat, oh saya ini curiga bahwa pasien ini menyandang lupus, kita akan melanjutkan pemeriksaan laboratorium yang lain. Nah, pemeriksaan laboratorium yang lain ini ada pemeriksaan spesifik untuk imun. Misalnya teman-teman mungkin ada yang diminta untuk tes ANA, anti-DSNA, profil ANA, C3C4, komplement, atau yang lain pemeriksaan lab yang lain, misalnya kalau mengarah ke rheumatoid arthritis, rheumatoid factor, kemudian anti-CCP. Nah, berdasarkan gejala klinis ini dan pemeriksaan laboratorium lanjutan ini, dokter akan menentukan diagnosisnya. Jadi gejalanya meskipun sama, tapi ada perbedaan-perbedaan yang menjadi clue bagi dokter untuk menegakkan diagnosis. Oke. Nah, topik kita malam ini kan berkaitan dengan penyandang autoimun menyikapi pandemi COVID-19. Jadi mungkin sekilas aja nih, dari segi kedokteran,
apa sih COVID itu dan bagaimana penularannya? Ya, jadi COVID-19 ini jadi masalah di seluruh dunia ya. Mungkin sepanjang sejarah kedokteran di dunia ini salah satu penyakit yang menyinggung semua bidang kedokteran. Jadi tidak hanya satu bidang, tapi semua bidang terkena dampaknya. Bahkan secara sosial dan ekonomi juga terkena dampaknya ya. Jadi COVID-19 ini merupakan salah satu jenis virus corona jenis baru yang terutama dia menyerang pernapasan. Jadi kalau kita lihat historinya, ini diawali pada tanggal 31 Desember, Tiongkok melaporkan ada suatu penyakit radang paru yang baru yang tidak diketahui sebabnya. Dan kemudian pada penelitian selanjutnya, WHO akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah suatu virus yang dikenamakan sebagai coronavirus 2019 atau COVID-19. Dan kemudian di akhir Maret kita ketahui bersama bahwa ini sudah jadi pandemi karena menyerang lebih dari 215 negara di seluruh dunia. Jadi virus ini pada prinsipnya menyerang saluran pernapasan dan bagaimana dia menular ada dua metode utama. Dia bagaimana menular. Pertama adalah lewat droplet. Jadi droplet itu adalah percikan yang dikeluarkan oleh manusia pada saat kita berbicara, pada saat kita batuk, maupun pada saat bersin. Dan metode penularan kedua adalah lewat benda-benda yang sering kita sentuh yang kena droplet. Jadi misalnya kita batuk di meja, kemudian tangan kita menyentuh meja, dan kemudian tangan kita yang kotor yang menyentuh droplet itu, kita menyentuh wajah dan muka. Sehingga dikatakan di sini cara untuk menghindarinya antara lain dengan etika batuk yang benar, kemudian rajin membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, sama tidak menyentuh bagian wajah. Jadi sekilas itu mengenai COVID-19. Oke, nah kaitan dengan penyandang autoimun, gimana dengan orang-orang yang penyandang autoimun? Mereka mudah terkena COVID atau malah kebal nih? Karena kan tadi dibilang autoimun itu secara otomatis menyerang apa yang tidak ada dalam diri kan? Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya golongan orang autoimun ini adalah kelompok yang rentan terhadap infeksi virus, bakteri, dan jamur. Pertama karena penyakitnya sendiri memudahkan dia untuk terkena infeksi. Yang kedua adalah karena obat-obat yang digunakan. Jadi obat-obat yang kami gunakan biasanya untuk penyandang autoimun ini sedikit menurunkan daya tahan tubuh penyandang autoimun. Namun spesifik untuk COVID-19 ini, tentunya kalau kita berbicara mengenai risiko harus ada dasar suatu penelitian epidemiologi ya di bidang kesehatan. Nah, ternyata berdasarkan penelitian epidemiologi atau pengamatan di Italia, kita ketahui bersama bahwa Italia ini merupakan salah satu negara yang paling terdampak besar ya oleh karena COVID-19 ini. Dan ternyata pada pengamatan di Italia, tidak bisa dibuktikan bahwa kelompok-kelompok autoimun dan kelompok-kelompok orang yang menggunakan imunosupresan ini lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan populasi yang umum. Akan tetapi hasil penelitian ini tetap tidak bisa dengan tidak berisiko terus kita tidak waspada ya, tidak demikian. Para penyandang autoimun tetap dianjurkan untuk tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Berarti tadi kalau Dr. Sandra menjelaskan bahwa penderita penyandang autoimun ini mereka begitu rentan berkaitan dengan COVID ini, maka berarti kalau mereka mau ke rumah sakit cukup bahaya nih. Sebenarnya secara teoritis rentan, tapi pengamatan epidemiologi tidak menunjukkan data itu. Jadi pengamatan realnya untuk virus itu ternyata tidak demikian. Tapi basically memang mereka kelompok-kelompok yang rentan. Tapi untuk ke rumah sakit tentunya kita tidak perlu terlalu takut ya. Nah, tergantung daripada kepentingannya ya. Kalau memang penting dan ada sesuatu yang mendesak, ya tetap harus ke rumah sakit. Jika memang hanya untuk kontrol rutin dan penyakit yang selama ini terkendali dengan baik, kita bisa memanfaatkan namanya telekonsultasi atau konsultasi online. Jadi beberapa di rumah sakit, seperti di rumah sakit tempat saya bekerja di Siloam Hospital Lipo Village, itu kami sudah menyediakan layanan konsultasi online untuk pasien-pasien kami. Oke. Kalau untuk pasien autoimun, mereka bisa
terbukti tidak ya dok untuk di masa COVID ini misalkan? Ya, jadi biasanya penyandang autoimun ini membutuhkan obat imunosupresan ya, obat yang istilahnya kalau dalam bahasa awam obat yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Nah, memang masalah pengobatan mungkin kalau secara orang awam jadi takut. Oh, saya baru terdiagnosis lupus, dokter harus memberikan saya obat yang katanya bisa menurunkan imun saya. Padahal ini lagi heboh, lagi pandemi COVID yang kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir ya. Jadi ini menimbulkan ketakutan. Tetapi dari sisi dunia kedokteran, mengenai masalah ini sudah diatur oleh suatu organisasi perhimpunan rheumatologis dunia. Sebagai contoh misalnya, kita tentunya berpedoman pada hasil penelitian yang sudah ada. Jadi American College of Rheumatology, kemudian EULAR, itu adalah dua organisasi rheumatologi Amerika dan Eropa, dia sudah membuat suatu pedoman atau guidelines bahwa kalau memang kita membutuhkan imunosupresan, misalnya untuk penyandang lupus, untuk penyandang rheumatoid arthritis, pada masa pandemi COVID ini tidak ada halangan untuk memulai. Jadi kita bisa memberikan obat itu. Karena ada satu fakta ternyata dalam pengamatan, kalau seorang autoimun dan dia kumat, jadi semisal ini, kami punya pasien lupus. Pasien lupusnya malah tidak diobati dengan obat imunosupresan oleh karena ketakutan. Takut misalnya daya tahan tubuh menurun dan terkena COVID. Malah orang yang dalam keadaan lupus yang tidak stabil ini dia lebih rentan terkena infeksi dibandingkan seseorang lupus yang dalam kondisi stabil. Jadi seseorang dengan penyandang autoimun harus mengusahakan bahwa dia dalam keadaan baik di masa pandemi COVID. Itu salah satu usaha dia untuk mencegah jangan sampai terkena COVID. Berarti itu pengaruh kepada jangan stres dong ya? Salah satu, selain pengobatan rutin yang benar, pola hidup yang benar, jangan stres dan sebagainya, itu berpengaruh juga. Oke. Nah, untuk penderita atau penyandang autoimun ini kan mereka cukup kuat mengkonsumsi vitamin D. Dan itu manfaat buat COVID dan autoimun untuk vitamin D seperti apa? Ya, jadi vitamin D ini adalah suatu vitamin yang pada suatu masa dia menjadi breakthrough dalam dunia kedokteran ya, Pak. Jadi dikaitkan dengan tidak hanya satu penyakit atau satu kondisi, tapi banyak sekali hal-hal. Jadi bukan hanya berkaitan dengan autoimun, berkaitan juga dengan kekuatan menahan infeksi atau memerangi infeksi, berkaitan juga dengan risiko kardiovaskuler, jadi orang dengan gangguan jantung juga harus mempertahankan vitamin D yang baik. Berkaitan dengan keberhasilan kehamilan, berkaitan juga dengan cancer. Jadi kalau kekurangan beberapa penelitian, kekurangan vitamin D meningkatkan juga risiko kanker. Jadi khusus spesifik untuk autoimun, jadi vitamin D ini memiliki banyak peran yang baik. Kita ketahui bahwa vitamin D ini memiliki reseptor namanya pada sel-sel imun kita, yaitu sel T dan sel B. Hubungannya dengan autoimun, vitamin D ini, kadar vitamin D yang baik ini mempengaruhi pada perjalanan penyakit autoimun. Jadi seseorang dengan kadar vitamin D yang rendah akan mudah terjadi kumat atau flare daripada autoimun. Salah satu faktornya, memang banyak faktor yang lain, misalnya putus obat atau berobat tidak benar, itu juga bisa menyebabkan kumat. Tapi salah satu penyebabnya adalah defisiensi vitamin D. Dari segi infeksi COVID, ternyata vitamin D ini mempengaruhi kemampuan manusia untuk menghadapi atau melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur. Sehingga dengan mempertahankan kadar vitamin D yang pada nilai range yang normal, seseorang autoimun bisa merupakan salah satu usaha orang autoimun untuk menjaga supaya penyakitnya stabil dan menjaga juga jangan sampai dia terkena infeksi virus, khususnya virus COVID dalam masa pandemi ini. Oke, berarti vitamin D juga cukup bisa menjaga berkaitan dengan virus dan kemudian berkaitan dengan autoimun itu ya? Betul sekali, Pak. Oke, Bu Sylvia sama Bu Ingrid mungkin ada yang mau ditanyakan ke dokter, tanpa perlu munculkan video juga nggak apa-apa. Oke, ternyata belum. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Berarti iya ya. Karena saya pikir tadi kan betul antara satu berkaitan dengan COVID harus imunnya kuat
Terus tapi sisi lain yang penyandang autoimun mereka harus ditenangkan kan apa imunnya. Betul. Jadi autoimun ini hiperaktif imunnya ke arah yang jelek loh ya, bukan ke arah yang baik. Bukan berarti imunnya aktif dan dia maksudnya dia kuat menghadapi infeksi. Justru sebaliknya. Jadi dia aktif tapi ke arah hal yang tidak baik, malah menyerang tubuhnya sendiri. Bukan berarti dia aktif dan kuat, tidak. Oke. Nah, yang terakhir mungkin tips-tips dari Dr. Sandra berkaitan dengan penyandang autoimun di masa-masa yang COVID ini secara khususnya. Ya, apa yang harus dilakukan? Jadi untuk penyandang autoimun tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan sesuai dengan anjuran daripada kesehatan, tim medis, di mana ada beberapa usaha pencegahan yang bisa dilakukan, seperti yang standar ini sudah diedukasi oleh semua pihak ya, rajin mencuci tangan dengan sabun minimal 20 menit, kemudian hindari menyentuh daerah wajah, kemudian jika batuk, usahakan menerapkan etika batuk yang baik dengan menutup mulut, kemudian membuang tisu kalau kita menggunakan tisu pada tempat yang aman, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, physical distancing ini sangat penting ya. Jadi kita harus menjaga jarak dengan orang lain, menghindari keramaian, dan itu adalah usaha untuk mencegah. Ada usaha lain dari dalam diri kita sendiri. Jadi virus itu akan menyerang kita kalau ada dua hal yang terjadi. Jadi ada sesuatu virus yang masuk dan daya tahan tubuh orangnya pun tidak kuat ya. Jadi artinya demikian. Jadi kita berusaha mencegah supaya virusnya jangan masuk dan kita juga harus berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Pertama harus ada olahraga yang teratur. Jadi seorang yang rajin berolahraga ini akan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kemudian pola tidur yang cukup istirahat, pola makan yang bergizi, itu adalah usaha-usaha, dan tentunya yang terakhir yang penting juga adalah psikologik yang baik. Dari stres agar kita mampu untuk memerangi infeksi. Jadi itu inti-inti usaha kita untuk mencegah COVID. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Sylvia. Malam, Dr. Sandra, pasien lupus apakah boleh mengkonsumsi suplemen tambahan? Ya, jadi ada berbagai macam suplemen yang biasanya diberikan. Nah, tergantung dari suplemen mana yang dimaksud ya. Kalau suplemen untuk vitamin B, vitamin C, vitamin D, kemudian omega 3, vitamin E, saya rasa itu bisa dikonsumsi, tidak menjadi masalah apabila dibutuhkan, bisa digunakan. Tetapi ada beberapa untuk suplemen-suplemen yang lain selain yang saya sebutkan tadi, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat, karena ada beberapa suplemen yang malah merupakan imunostimulan. Jadi kondisi imun atau kondisi pasien autoimun ini malah terpicu, sehingga yang tadinya tenang-tenang malah kumat penyakit autoimun. Jadi tetap harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat apabila ada suatu suplemen khusus yang lain. Oke. Apakah Bu Sylvia mau tanya lagi? Bisa via chat. Atau Bu Ingrid juga boleh tanya via chat. Kalau untuk penyandang autoimun, makanan itu ada pantangannya nggak, Dok? Ya, jadi makanan ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada suatu pola makan yang spesifik untuk penyandang autoimun. Semuanya itu harus dikelola atau disarankan secara individual. Maksudnya menurut berat badannya. Jadi ada orang yang datang memang dalam keadaan obesitas, ada orang yang malah datang dengan istilahnya tanda kutip terlalu kurus atau kurang makan ya. Jadi berbeda kan penanganannya. Namun pada prinsipnya pola yang dianjurkan ini adalah pola makan yang dianjurkan, salah satu adalah pola makan Mediterania. Yang dimaksud dengan pola makan Mediterania itu lebih banyak sayur, kemudian buah-buahan, biji-bijian, mengurangi daging, merah dan bahan-bahan yang berlemak, dan menggunakan minyak seperti olive oil dan sebagainya.
Jadi itu standar pola makan. Jadi harus lebih banyak makan juga bahan-bahan yang processing-nya tidak terlalu kompleks. Jadi bahan yang segar yang lebih baik, kemudian mengurangi garam, kemudian mengurangi gula, dan mengurangi penyedap dan perasa. Itu sebenarnya prinsip umum yang kita terapkan untuk orang lain juga ya, tidak spesifik untuk autoimun. Jadi sebenarnya tidak ada satu diet yang spesifik yang sekali untuk autoimun ya. Oke. Nah, terakhir nih, saya penasaran. Kalau penyandang autoimun boleh diet nggak? Maksudnya diet untuk menurunkan berat badan, Pak? Betul, betul. Ya tergantung. Sekarang tergantung dia berat badannya memang gemuk. Kalau memang berat badannya gemuk, ya tentunya dia boleh diet. Karena justru salah satu faktor yang memperburuk kondisi autoimun ini adalah kegemukan. Jadi kalau seorang berat badan lebih, dikatakan bahwa menyandang suatu penyakit autoimun, dia lebih rentan memburuk dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal. Dan yang perlu diingat satu lagi bahwa orang-orang dengan autoimun ini rentan risiko kardiovaskuler. Jadi oleh karena suatu inflamasi kronik, jadi dia rentan terhadap risiko kardiovaskuler. Risiko kardiovaskuler itu serangan jantung sama stroke. Jadi dia harus menjaga berat badan yang ideal dan menjaga supaya kolesterolnya yang baik agar risiko ini tidak semakin meningkat. Jadi tentunya kalau berat badan berlebihan boleh diet, tapi tentunya diet yang seimbang. Diet itu boleh banget, tapi biasanya jangan mengambil jalan pintas misalnya. Jadi diet yang baik tentunya kalau ingin menurunkan berat badan tidak ada salahnya untuk meminta pendapat atau opini dari dokter gizi agar dietnya terkendali. Dan untuk usaha lain menurunkan berat badan, saya rasa olahraga penting. Baik juga untuk penyandang autoimun. Oke, terima kasih banyak dokter. Bu Sylvia sudah tanya, terima kasih juga. Bu Ingrid juga udah boleh join sama kita. Dan terima kasih untuk mampir di Ngopi malam ini. Dan saya akan upload ini di channel Brontis Production, supaya bisa teman-teman yang lain bisa dengar. Kita akan tutup di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini ketika Allah izinkan teman-teman penyandang autoimun, tetapi kami bersyukur ada anak-anak Tuhan dan orang-orang yang Tuhan izinkan juga untuk menjadi alat Tuhan untuk membantu menstabilkan dan membantu menolong mengobati para penyandang autoimun. Dan kami bersyukur untuk salah satunya adalah hamba-Mu, Dr. Sandra, dan kami menyerahkan untuk pelayanannya di rumah sakit dan pengobatan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dokter. Halo rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.